mana? Karena saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Itu kalau tidak merubah pola pikir dan hanya mengandalkan subsidi saja, ya tunggu saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Oke, saya terima kasih kepada Anda yang selama ini support Pak De Gabut ya. Tetap support Pak De Gabut agar Pak De Gabut selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, baik kawan, hari ini kita akan mereaksi sebuah video datang dari negeri jiran, dari tetangga kita, seorang pakcik yang mengeluhkan keadaan kotanya dibandingkan dengan keadaan kota-kota di wilayah Asia Tenggara. Apa yang dikeluhkan dia, kita simak dulu videonya sebelumnya, baru nanti kita reaksi. Jangan kemana-mana. Teman-teman, saya berkesempatan berkunjung ke beberapa buah negara, terutama sekali dalam negara sekitar Malaysia. Saya pernah pergi ke Singapura. Saya tahu ibu negara Singapura itu apa. Saya pernah pergi ke Jakarta. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Begitu juga dengan Manila, begitu juga dengan Bangkok, begitu juga dengan Phnom Penh, begitu juga dengan Myanmar. Yaitu bila saya berada di Yangon, saya tahu saya berada di ibu negara Myanmar. Begitu juga dengan Beijing. Apabila saya berada di Beijing dahulu, saya tahu itu adalah ibu negara China. Saya berasal daripada Sungai Petani. Saya berada di Sungai Petani. Bila saya berada ataupun saya pergi ke Kuala Lumpur, saya sudah tidak tahu Kuala Lumpur itu ibu negara mana. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. China entah ke mana, Melayu entah ke mana, India entah ke mana, Kadazan entah ke mana. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah, di Arab Saudi. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Saya berada di Pudu, di Jalan Pudu, seolah-olah saya berada di Dhaka, Bangladesh. Mana satu identiti Malaysia sekarang? Baik, sudah kita saksikan videonya. Keluhan atau curhatan curahan hati dari seorang pakcik Malaysia, mengatakan setelah dia melancong berdharma wisata menjadi turis di berbagai kota di Asia Tenggara, khususnya di Singapura, di Jakarta, kemudian Thailand, Filipina, kemudian ke Cina juga, ke Asianya. Dia mendapati sebuah perbedaan yang sangat mencolok dengan KL, Kuala Lumpur, terutama di wilayah Jakarta. Seperti video saya yang kemarin, itu seorang TikToker yang dari Jakarta mengatakan bahwa yang ada di Jakarta itu tukang sapu, terus orang Indonesia, satpam juga orang Indonesia, semua yang bekerja, yang pernah dia lihat di posisi Jakarta tadi, itu rata-rata orang Indonesia, orang yang berwajah Indonesia, kan begitu ya, tidak berwajah asing. Ini pakcik ini juga mengeluhkan bahwa dia berdasarkan pengalaman dari Jakarta yang dia temui seperti itu. Orang-orang yang bekerja, yang tinggal di kota itu wajah-wajah dari putra negeri, bumi putra ya. Orang-orang Malaysia menyebutnya kan bumi putra. Sekarang kontras atau bertolak belakang dengan yang terjadi di Malaysia, di KL, Kuala Lumpur. Itu terjadi sebuah kontras bahwa yang ada di situ tuh bukan orang tempatan, orang wilayah sekitar mayoritasnya, tetapi mayoritasnya orang-orang Bangla dan juga orang-orang keturunan Arab. Seperti itu, kayak di Jeddah, jangan tadi kan seperti itu. Kayak seperti di Bangladesh dan juga seperti di Jeddah. Tinggal apa jenenge? Yang enggak ada gurunnya saja. Di Malaysia enggak ada gurun. Kalau di Arab rata-rata wilayahnya kan gurun pasir begitu kawannya. Jadi ini curhatan seorang Malaysia ini, pakcik ini ya cukup memprihatinkan. Kedepannya ini
orang-orang tempatan itu semakin terpinggirkan, orang-orang asli itu semakin terpinggirkan kalau dia tidak mau berubah dan tidak mau mengambil istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan profesi dia itu, menguasai wilayah perekonomian di negaranya seperti itu. Karena kan kita tahu di Malaysia ini terlalu banyak subsidi. Semuanya murah ya, di Malaysia itu murah lah, bisa dibilang murah. Dari istilahnya ayam aja kena subsidi, terus kemudian beras jelas dia kena subsidi, minyak dia subsidinya juga tinggi. Jadi terus ada juga sistem yang mengistimewakan orang-orang tempatan, orang wilayah setempat, atau disebutnya orang Melayu kan begitu toh, karena yang punya negeri kan dia katanya. Yang punya negeri dia, jadi diistimewakan. Akhirnya karena saking istimewanya kan terlanjur enak toh, hidupnya terlanjur enak, terlanjur semua itu serba disubsidi, serba dikasih. Akhirnya ya nyantai. Begitu nyantai, yang tanpa subsidi itu dia berjuang keras, akhirnya bisa menguasai. Apalagi orang-orang Bangla ya, mereka sebagai pendatang. Dan akhir-akhir ini setelah Indonesia tuh menarik TKI-nya dari Malaysia, yang datang kan kebanyakan dari Asia Selatan itu, Bangladesh itu. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin menguasai perekonomian di kota-kota besar di Malaysia seperti itu. Ya, itu sangat disayangkan kalau orang-orang tempatan, orang-orang setempat yang disebutnya orang Melayu katanya kan, kayak orang Indonesia lah wajah-wajahnya kan begitu. Kalau tidak merubah pola pikir dan hanya mengandalkan subsidi saja, ya tunggu saja nanti lama-lama perekonomian dikuasai oleh orang-orang non Melayu yang bukan orang Bumi Putra. Apalagi yang dari Bangla itu akhir-akhir ini kan makin banyak dan makin berani. Ini ceritanya kan begitu toh. Jadi Pak Cik tadi marah-marah judulnya kan, marah-marah, istilahnya protes saya, protes di media sosial, ya kita tanggapi begitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini kalau dari pihak yang punya tempat tinggal, yang punya negeri itu tidak segera merubah, ya semakin jauh saja dari kekuatan wilayahnya. Gitu ya. Malaysia ini dikeluhkan kan, dia ke KL banyak ketemu orang Bangla, ke tempat lain juga banyak ketemu orang Arab. Jadi seperti di luar negeri saja kan gitu toh. Seperti pelancong orang-orang asli situ. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.